Unuswal 3, Nasihat dari para pensiunan. Suatu hari di tahun 2010 saya berkesempatan bertemu dengan para anggota golf senior di sebuah clubhouse di pinggiran kota Jakarta yang sangat indah. Sebuah klub golf dengan lobby lounge yang sangat mewah. Saya hadir saat itu dalam sebuah pertandingan untuk para senior berusia di atas 55 tahun yang kebanyakan dari mereka merupakan alumni lulusan ITB berusia sekitar 65 tahunan. Pada saat selesai pertandingan dan selesai ganti pakaian santai, setelah setengah hari menikmati permainan olahraga golf, mereka beristirahat sambil bercengkerama menceritakan banyak hal. Hubungan pertemanan mereka sudah melalui periode lebih dari 40 tahun, sungguh menyenangkan melihat dan mendengar cerita-cerita mereka. Sejarah hidup masing-masing yang hadir saat itu cukup beragam, kebanyakan merupakan pejabat tinggi di dunia perminyakan asing dan sejenisnya dengan jabatan akhir. Setelah sebelumnya memasuki masa pensiun, rata-rata jabatan mereka cukup tinggi, bahkan direktur utama pun ada. Guratan wajah tua mereka menceritakan pengalaman hidup yang cukup keras. Dari grup berjumlah 35 orang itu, 3 orang di antaranya bercerita bahwa mereka merintis karir sebagai pegawai di awalnya, kemudian mereka berwira swasta membangun bisnis sendiri. Secara pribadi, saya mengenali separuh orang dari mereka selama lebih dari 10 tahun, baik ketika membangun relasi bisnis selagi mereka menjabat, atau hubungan pertemanan antara saya dengan anak-anak mereka. Kebetulan ada yang anaknya teman sekolah saya, ada juga yang mitra kerja. Sangat nyaman saya berada di lingkungan tersebut. Alasan lain adalah membuktikan teori bahwa seorang entrepreneur biasanya punya jiwa lebih matang dan memiliki kebijaksanaan lebih daripada mantan pegawai terutama pejabat tinggi. Ini bukan mengecilkan mereka yang telah menjalani posisi sebagai pegawai, tetapi ada pendapat bahwa faktor kedewasaan dan kematangan spiritual dapat lebih cepat dilalui dengan menjadi seorang entrepreneur. Saya tahu itu bukan hal esensial, tetapi rasanya hanya faktor empiris saja. Saya mempelajari banyak orang yang menarik dari teman-teman yang membaktikan dirinya sebagai pegawai, tetapi juga sangat matang dalam spiritualitas, mengerti dan memahami banyak hikmah. Contohnya, mereka yang berkarier dalam bidang pendidikan atau para guru, tentara militer, orang-orang lapangan dalam bidang konstruksi, dan masih banyak lagi. Namun, saat ini saya hanya akan membahas pejabat tinggi sahabat-sahabat baik saya, yang saya sangat hormati dan saya kenal. Seorang dari mereka menyapa saya, kemudian bertanya, "Apa yang sedang diobservasi kali ini, Dick? Mohon izin, saya memerlukan Bapak sekalian dalam banyak hal." Salah satunya adalah opini Bapak tentang sindrom pegawai di masa pensiun. Jawab saya, banyak dari mereka yang menghentikan kegiatan mereka ketika kalimat saya selesai. Ada yang sedang berbicara, makan, atau memperbaiki tali sepatu. Mereka semua berpaling menatap saya dengan tajam. Rupanya pernyataan barusan agak mengena atau menohok buat semua yang hadir dan saya sangat merasa bersalah. Bahkan, saya menduga mereka akan tersinggung atau marah. Tolong jelaskan lebih rinci lagi, tanya seorang bapak. Saya mempunyai pemahaman dan saya ingin pemahaman ini memiliki bukti yang kuat, Pak, kata saya mengawali penjelasan, lalu saya mencoba melanjutkan dengan penjelasan yang lebih mengena. Saya merasa ada perbedaan seorang entrepreneur di mana mereka adalah orang yang tidak pernah pensiun dengan seorang mantan pegawai tinggi yang suatu saat ada waktu berhenti atau menghadapi pensiun pada saat kira-kira berumur seperti bapak-bapak sekarang yang berada di ruang ini. Kedua pihak antara mantan pegawai dan wiraswastawan memiliki perbedaan penampilan atau mungkin itu yang disebut dengan aura, mungkin ya, Pak. Aura mereka yang berwira swasta lebih terang, sedangkan mereka yang pensiunan tak ada aktivitas, auranya agak memudar. Ruangan hening ketika saya bercerita sehingga membuat saya merasa tidak nyaman. Teruskan cerita Anda, Mas, sambut yang lain. Saya merasa mereka yang berbisnis, mempunyai keadaan mental yang lebih mantap sehingga terpancar kemantapan itu dalam sorot mata mereka. Sementara, mereka yang mantan pegawai ada kekosongan pada saat pensiun, kata saya. Saya menjelaskan dengan perasaan gundah karena saya memang tak berniat untuk menyinggung perasaan siapapun, tetapi harus mengungkapkan sesuatu yang menurut saya benar dengan pas. Rodo edan iki arek, agak gila anak ini, kata seorang bapak asal Jawa Timur. Dengan logat Surabayaan yang kental, begini, Dick, katanya lagi, saya itu pensiun 4 tahun yang lalu ketika berumur 60 tahun. Sejak saat itu, saya memang tidak mengerjakan banyak hal, hanya olahraga pagi, baca koran, cari-cari buku ke toko buku, hari-hari saya lewati begitu saja.
Anak-anak dan cucu-cucu di kota lain yang tinggal di Jakarta pun sibuk hingga jarang ketemu. Saya hidup dengan istri dan 4 pembantu plus sopir. Jadi, jika aura saya agak memudar, saya percaya itu, Dik. Lawang memang saya tidak punya ambisi lagi, cuma menikmati hidup di hari tua saja. Jelasnya kemudian, apa Bapak sungguh? Sungguh menikmatinya? Tanya saya lagi. Sebenarnya saya bosan dan bingung juga. Sih, kata seorang bapak memotong pembicaraan kami. Saya itu semua punya, tetapi merasa seperti tidak berguna. Saya kalau menelepon mereka bertiga, katanya sambil menunjuk 3 pengusaha teman seangkatan mereka, rasanya iri melihat kesibukan bisnis mereka. Saya merasa mereka lebih bisa memanfaatkan ilmu mereka, katanya lagi. Pembicaraan kemudian melebar dan banyak yang mulai terbuka menyatakan kesepian mereka mengisi hari-hari, agaknya suasana sudah cair sementara banyak yang bercerita seakan hilang tujuan hidupnya dan hanya dengan bermain golf mingguan seperti inilah mereka bisa melepas penat dan bersantai, tetapi 6 hari setelah itu kerutinan yang membosankan terjadi. Seorang bapak yang paling senior angkat bicara, saya mantan direktur utama yang mungkin secara materi paling berduit, tetapi mungkin saya yang paling bingung mau apa melewati keseharian. Dulu saya bermimpi ingin punya uang banyak, dan sekarang semua itu terjadi. Tetapi saya tidak memiliki teman yang banyak untuk menikmati harta tersebut, sungguh tidak enak rasanya. Kalau aura kami tidak ajak menurut pendapatmu, saya tidak protes dan tidak keberatan, untuk berwiraswasta jujur saja, saya. Ternyata tidak berani, kalau sebagai pegawai kan, tidak ada yang namanya cari duit. Yang ada cuma minta anggaran, datang dari mana anggaran tersebut ya tidak tahu, pokoknya tinggal minta. Tapi, sebagai wira swasta, semua harus dipikirkan sendiri, jadi otak dan pikiran seorang entrepreneur itu bekerja terus sehingga itu mungkin yang membuat aura mereka lebih mantap sekarang, sedangkan otak saya sudah jarang dipakai, katanya berapi-api, sebuah kepolosan yang saya sangat hargai dari sang bapak yang telah menceritakan hidupnya. Tetapi meminta saya untuk tidak menyebut namanya dan perusahaan dia bekerja dahulu, sebutkan saja BUMN tertua dan terbesar.